Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1409. Lian tahu bahwa Guan Lei dapat menghadapi musuh itu, jadi dia tidak mengerahkan terlalu banyak energi ke dalamnya dan mengambil teropong penglihatan malam untuk memeriksa sekeliling. Beberapa sosok muncul, semuanya bersenjatakan senapan otomatis dan senjata besar, mendekat dan mengintai. Lei, situasinya tidak tepat, mundurlah. Lian membisikkan perintah itu dan menarik pelatuknya untuk menyerang salah satu musuh. Retakan. Saat tembakan terdengar, target di seberang terjatuh. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah musuh mengenakan pelindung tubuh dalam kegelapan, jadi Ang Li biasa mengenai kepala sasaran, dan sebutir peluru kecil menjadi pukulan yang fatal. Suara tembakan seketika menarik perhatian musuh. Jurus ini sangat efektif. Tujuan awal Lian adalah untuk mengalihkan perhatian musuh dan memberikan kesempatan bagi Guan Lei untuk mengungsi, maka ia melepas peredam suara untuk mengeluarkan suara. Jika peredamnya tidak dilepas, dengan kemampuan Ang Li, ia dapat membunuh musuh satu persatu sebelum mereka menemukannya. Namun jika demikian, Guan Lei yang berhadapan langsung dengan musuh akan berada dalam bahaya. Di satu sisi, Lian masih sangat mencintai wanita ini, jika tidak, dia tidak akan memindahkan risikonya ke dirinya sendiri. Begitu tembakan terdengar, musuh yang berdiri di seberang Guan Lei secara naluriah menoleh untuk melihat. Di saat yang sama, Guan Lei, yang telah disambut sebelumnya, terjatuh ke samping dan menarik pelatuk di tangannya. Engah! Peluru itu mengenai dada musuh dengan suara yang tumpul. Sialan, pelindung tubuh. Guan Lei mengutuk secara diam-diam. Sebelumnya Guan Lei juga mempertimbangkan kemungkinan musuh mengenakan rompi anti peluru, namun karena jarak keduanya terlalu dekat, dan pistolnya disembunyikan di sakunya, karena sudutnya, ia hanya bisa mengenai dada musuh. Tapi bukan dada musuh. Ditembak dua kali membuat pria berjaket dan bertopi itu terlonjak. Jarinya secara refleks menarik pelatuknya, dan di saat yang sama dia bersandar ke belakang untuk mencari perlindungan. Papa. Serangkaian peluru menyembur keluar dari moncong pistolnya. Untungnya, Guan Lei jatuh ke samping terlebih dahulu, jika tidak, rangkaian peluru itu akan membunuhnya. Setelah mendarat di tanah, Guan Lei berguling di tempat dan bersembunyi di balik pohon, meredakan krisis untuk sementara. Dalam situasi ini, jika Guan Lei ingin melarikan diri tanpa cedera, dia membutuhkan bantuan Lian. Ang Li tidak terburu-buru bergerak setelah menarik pelatuknya. Suara tembakan menarik perhatian musuh, namun musuh hanya mengetahui arah umum dan tidak dapat menentukan tempat persembunyiannya secara spesifik. Jika Anda memindahkan posisi Anda saat ini tetapi gerakannya tingkat rendah, Anda mungkin ditemukan oleh musuh dan menyerang dalam gelombang. Lian dengan cepat mengarahkan senjatanya, mencoba membunuh musuh yang menghadap Guan Lei, tapi terlambat setengah detik, dan musuh sudah bersembunyi di balik bunker. Musuh lain mendengar suara tembakan datang dari dua arah satu demi satu, dan energi mereka terganggu dan mereka tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi salah satu dari mereka. Ini adalah hal yang baik bagi Lian dan Guan Lei. Ang Li menggerakkan moncongnya lagi dan melihat musuh ke arah lain melalui teropong, mencari peluang untuk membunuh target. Orang-orang ini semua telah mendapat pelatihan yang ketat, kecuali musuh yang dibunuh oleh Ang Li pada tembakan pertama. Mereka semua menyembunyikan diri dan menyembunyikannya dengan sangat baik, berhasil menghindari sudut penembak jitu Ang Li. Waktu tidak bisa disia-siakan. Semakin lama ditunda, maka akan semakin buruk bagi semua orang. Mundur. Lian memberi perintah lagi pada Guan Lei. Guan Lei juga tahu bahwa pergi sekarang adalah kesempatan terbaik baginya. Musuh hanya bisa ditekan sementara oleh tembakan Ang Li tadi. Begitu musuh stabil dan menemukan terobosan, akan lebih sulit untuk pergi. Duduk dengan punggung menempel di pohon, Guan Lei melihat sekelilingnya. Jauh sebelum perang dimulai, Guan Lei sudah berlatih, membuat skenario terburuk, dan merumuskan rute mundur. Sekarang dia tinggal memutuskan berdasarkan situasi sebenarnya. Wow! Guan Lei bergerak dan bergegas menuju bunker berikutnya dengan suara angin. Tidak jauh dari sana, hanya 5 atau 6 meter. Dengan kecepatan Guan Lei, dia sudah sampai di belakang bunker pada saat musuh menyadarinya. Pihak musuh tampak sangat tenang, dan kebanyakan orang belum bereaksi. Setelah berhenti sejenak di belakang bunker, Guan Lei membungkukkan tubuhnya dan melompat keluar lagi seperti kilat, berlari menuju bunker berikutnya. Papa. Rentetan peluru mengenai Guan Lei, namun tidak mengenai sasaran. Bukan karena keahlian menembak musuh terlalu buruk, tapi gerakan ini sedikit menggertak. Musuh tidak melihat Guan Lei sama sekali, tetapi melakukan tembakan buta berdasarkan penilaian yang masuk akal, menciptakan tekanan psikologis pada Guan Lei. Guan Lei berhasil bersembunyi di balik bunker dengan cara yang mendebarkan. Peluru tadi memang memberikan dampak tertentu padanya, membuatnya bersembunyi di balik bunker sedikit lebih lama, tapi itu tidak hanya 4 atau 5 detik. 5 detik kemudian, Guan Lei kembali beraksi. Kali ini dia bergegas menuju bunker lain di arah yang berlawanan. Jaraknya lebih jauh dari gabungan dua bunker sebelumnya, tapi karena perubahan arah yang tiba-tiba, jadi lebih aman. Papa. Musuh menggertak dan menarik pelatuknya lagi. Mungkin karena Guan Lei semakin menjauh dari musuh, yang juga menimbulkan tekanan psikologis pada musuh, orang yang menembakkan pistol justru mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling setelah selesai menembak, mencoba memastikan dia mengenai sasaran.
Ang Li sedang mencari kesempatan untuk menembak. Saat pria bodoh ini menampakkan kepalanya dari belakang bunker, suara tembakan penembak jitu pun terdengar. Engah. Setengah dari kepala target hancur dan dia meninggal secara tragis di tempat. Setelah menarik pelatuknya 2 kali berturut-turut, Lian tahu bahwa kemungkinan posisinya terekspos meningkat, dan berbisik melalui interkom, istirahat dulu. Guan Lei perlahan menghela napas dan bersembunyi di balik bunker untuk menunggu instruksi Lian selanjutnya. Adegan itu benar-benar sunyi, membuat setiap musuh tidak sabar. Bertarung lebih agresif atau tetap bertahan. Musuh sangat bingung. Awal, Lian memerintahkan dengan lembut saat dia pindah ke titik tembak kedua. Guan Lei sudah siap untuk berangkat, dan kali ini tindakannya lebih radikal, bergegas dalam garis lurus. Selama dia bisa sampai ke bunker berikutnya, dia pada dasarnya terbebas dari bahaya. Mungkin pendekatan radikal Guan Lei membuat marah musuh, yang juga mengambil pendekatan radikal. Hah. Beberapa flash bom meledak pada saat bersamaan, memancarkan cahaya menyilaukan yang seketika membuat mata Lian buta. Brengsek. Lian mengumpat secara diam-diam, bahkan tidak mempertimbangkan bahwa musuh akan menggunakan flash bom. Dalam situasi gelap seperti itu, flashbang bisa berakibat fatal bagi penembak. Usai dimarahi, Lian segera mengatur postur menembaknya, menutup mata kanannya, menggunakan mata kirinya untuk membidik, dan menarik pelatuk dengan tangan kirinya. Musuh mengira flashbom telah membunuh Ang Li, dan mereka semua bergegas keluar dari belakang bunker pada saat yang bersamaan. Boom, boom, boom. Ang Li mengadopsi metode menembak cepat dan menjatuhkan 3 musuh dengan 3 tembakan berturut-turut. Musuh tiba-tiba ketakutan dan semuanya mundur ke belakang bunker. Bab 1410. Tembakan berhenti tiba-tiba. Lei. Lian memanggil dengan gugup dan mengalihkan pandangannya. Saya baik-baik saja. Suara Guan Lei datang dari interkom. Panggilan. Lian menghela napas panjang, dan jantungnya yang menggantung akhirnya tenang. Musuh ketakutan dengan keahlian menembak Ang Li, memberikan cukup waktu bagi keduanya untuk pergi. Kemana harus pergi sekarang? Di dalam mobil, Lian mengetahui bahwa Guan Lei tidak mengemudi sembarangan, tetapi mengemudi keluar kota dengan sengaja, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pergi ke tempat tinggal Laoma, jawab Guan Lei. Apakah kamu gila? Kita baru saja dikhianati oleh Laoma dan lolos dari kejaran si pembunuh, dan sekarang kita harus terjun ke mulut harimau lagi. Petik 2. Begitu Lian selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia sedikit bersemangat, jadi dia terus berkhotbah. Maaf, maksudku kamu harus memberiku alasan, kan? Laoma tidak akan pernah mengkhianati kita. Pasti ada yang salah dengan ini. Kita harus pergi dan memeriksanya. Guan Lei berkata dengan sangat yakin. Maksudmu kuda tua itu mungkin jatuh ke tangan musuh? Lian bertanya setelah berpikir sejenak. Situasinya mungkin lebih buruk. Wajah Guan Lei sedikit muram. Jadi begitu. Lian memejamkan mata untuk beristirahat sambil memikirkan sesuatu dalam pikirannya. Jika kuda tua itu benar-benar jatuh ke tangan musuh, maka mereka harus pergi menyelamatkan. Pertanyaannya sekarang adalah, musuh di depan kita termasuk dalam gelombang manakah? Tidak mungkin. 2 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen mandiri. Hari masih gelap, dan hanya lampu besar di pintu apartemen yang menyala. Seluruh apartemen diselimuti kegelapan, yang terlihat sangat aneh. Lian mengeluarkan teropong penglihatan malamnya untuk menyelidikinya. Dari luar, sepertinya tidak ada masalah, tapi di dalam hatinya, dia merasa segalanya tidak sesederhana itu. Kamu tetap di sini, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Lian meletakkan teleskopnya dan berkata, tidak, aku akan pergi bersamamu. Guan Lei jelas tidak sedang bernegosiasi, tetapi lebih seperti pemberitahuan, dia membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Lian sedikit mengernyit, merasa bahwa wanita ini sangat bijaksana. Membiarkannya tinggal bukan hanya sebagai bentuk perlindungan, namun juga sebagai upaya keselamatan. Jika ada jebakan di dalam apartemen ini, sebaiknya ada seseorang di luar yang menjaganya. Sekarang bagus. Keduanya masuk bersama dan jatuh ke dalam perangkap. Guan Lei tidak masuk melalui pintu masuk utama, tetapi langsung memanjat tembok dan memanjat pipa saluran pembuangan. Dengan keahliannya yang kuat, dia tidak dapat membedakan bahwa dia adalah seorang wanita. Ang Li tidak akan membiarkan wanita mengambil risiko sendirian dan hanya bisa mengikutinya. Keduanya membuka paksa jendela dan langsung memasuki kamar tidur. Cahaya bulan masuk melalui jendela, menambahkan sentuhan cahaya pada kamar tidur yang gelap. Cahaya ini cukup bagi Lian dan Guan Lei untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam rumah. Seorang pria berambut abu-abu tergeletak di atas spray putih. Darah mengucur dari tenggorokannya dan mewarnai sebagian besar spray menjadi merah. Keduanya bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, dan agak mengejutkan melihat Laoma meninggal secara tragis di depan mata mereka. Pergi ke ruang tamu dan lihat. Perintah Guan Lei. Bukankah sudah waktunya untuk pergi sekarang? Lian bergumam dalam hati. Kematian tragis kuda tua tersebut menunjukkan bahwa musuh telah ada di sini dan kemungkinan besar bersembunyi di kegelapan. Adalah bijaksana untuk pergi sebelum memperingatkan musuh. Tingkah laku Guan Lei agak tidak normal, tapi Lian yakin dia pasti punya alasannya sendiri, jadi dia menyelinap ke ruang tamu dengan pistol untuk menyelidikinya. Keamanan. Lian tidak hanya memeriksa ruang tamu,
tetapi juga ruangan lain, dan menemukan bahwa dia terlalu khawatir dan tidak ada musuh yang tersisa sama sekali. Mungkin musuh tidak menyangka kalau dia dan Guan Lei akan datang secara sadar. Guan Lei datang ke ruang tamu belasan detik setelah Lian. Dia juga membawa senter di tangannya untuk penerangan. Aman. Brankas ini memerlukan verifikasi ganda sidik jari dan masker mata untuk membukanya. Guan Lei menekan jari yang terputus di atasnya dan berhasil lolos verifikasi sidik jari. Kemudian dia memasang bola mata di atasnya dan memberikan masker mata untuk verifikasi, lalu melemparkan jari dan bola mata yang terputus itu ke tanah. Di sini, Lian berdiri di samping dan bisa menggunakan jari kakinya untuk memikirkan jari dan bola mata siapa yang miliknya. Setelah membuka brankas, Guan Lei mengeluarkan surat tersegel dari dalam. Bip bip bip. Sebelum mereka berdua sempat membuka amplop, tiba-tiba alarm berbunyi dari brankas dan lampu merah menyala. Berjalan. Tanpa ragu-ragu, keduanya memecahkan jendela dan melompat turun dari gedung. Terjadi, ledakan, keras dan api keluar dari lantai atas. Siapa sangka meski lolos verifikasi masker mata dan verifikasi sidik jari, alat penghancur diri di brankas itu tetap bisa diaktifkan. Diperkirakan Laoma tidak pernah terpikir untuk membuka brankas, dan meletakkannya di ruang tamu sepertinya seperti jebakan. Hanya ada satu surat di seluruh brankas. Jika ini bukan jebakan, surat ini akan sangat berharga. Ledakan tersebut membuat khawatir tetangga sekitar, sehingga keduanya langsung masuk ke dalam mobil. Kamu mengemudi. Guan Lei melemparkan kunci mobil ke Lian dan memesan. Mau pergi kemana? Lian bertanya setelah menyalakan mobil. Dimanapun bisa. Guan Lei menjawab sambil mengeluarkan surat itu dan membukanya. Laoma pernah berkata jika terjadi sesuatu padanya, surat ini adalah mekanisme darurat kita. Langkah terakhir. Setiap orang di bisnis ini tampaknya memiliki rencana cadangan untuk diri mereka sendiri. Saat amplop dibuka, hanya ada sebaris huruf Inggris di kertas suratnya, namun tidak terlihat seperti kata-kata jika disambung. Itu kata sandinya, kata Guan Lei sambil mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol angka satu persatu sesuai huruf di atasnya untuk menampilkan nomor telepon. Sederhana dan cerdas. Mungkin karena hari masih gelap dan pihak lain sedang tidur. Telepon berdering selama hampir 40 detik sebelum seseorang menjawab panggilan tersebut, tetapi tidak ada yang berbicara. Guan Lei khawatir pihak lain akan menutup telepon, jadi dia buru-buru berkata, "Halo, saya Mary. Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya dari Laoma. Laoma telah terbunuh. Saya menemukan surat ini di brankasnya." Dia berkata jika sesuatu terjadi padanya, surat ini akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Setelah selesai berbicara dalam satu tarikan napas, Guan Lei memikirkan apakah ada hal lain yang ingin dia tambahkan, tetapi alisnya tiba-tiba menegang. "Ada apa?" tanya Lian. Dia menutup telepon. Guan Lei memikirkan apa yang baru saja dia katakan dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, atau apakah ada sesuatu yang tidak dia katakan dengan jelas. "Apakah kamu ingin menelepon kami lagi?" Lian menyarankan. Ada sedikit getaran di telepon, itu adalah pesan teks. Tidak, dia mengirim pesan teks. Guan Lei melihatnya dan berkata, "Dia menyuruh kita pergi ke gereja." Setelah berbicara, Guan Lei memasukkan nama gereja ke dalam navigasi, yang menunjukkan bahwa jaraknya masih lebih dari 100 km dari mereka berdua. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 km, hari sudah mulai terang ketika keduanya tiba. Mobil itu berhenti di depan sebuah gereja kecil yang tidak mencolok, bahkan agak kumuh. Seorang pendeta sedang duduk di atas batu di depan gereja, seolah sedang menikmati mentari terbitnya matahari atau menunggu seseorang. Bab 1411. Datang. Mobil berhenti, dan Lian serta Guan Lei sedang mempertimbangkan apakah akan memeriksa situasi kalau ini adalah jebakan lain. Guan Lei menerima pesan teks di ponselnya. Penempatan ponsel. Tidak. Pendeta yang duduk di depan gereja berdiri dan melambai kepada mereka berdua sambil tersenyum. Terkadang mata lebih akurat daripada ponsel dalam mencari lokasinya. Dewa itu adalah penghubung Laoma, dan dia melihatnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Guan Lei bertanya. "Aku akan masuk, kamu tetap di sini," Lian berpikir sejenak dan berkata. Guan Lei ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Ini cara paling aman." Lian membuka pintu, keluar dari mobil, dan berhenti di depan pendeta. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk melihat apakah ada penyergapan. Kelihatannya tenang di permukaan, tanpa penyergapan. Sekalipun ada penyergapan, itu tidak akan mudah diketahui. Pendeta itu sepertinya tidak tertarik pada Guan Lei yang tetap berada di dalam mobil, dan hanya menatap Lian sambil tersenyum. Li Chang berpura-pura menggambar salib di dadanya dan berkata, "Halo, ayah." Pendeta tidak berbicara, melainkan mengeluarkan papan tulis magnet untuk anak-anak. Setelah menulis di papan tulis ini, Anda hanya perlu menggeser slide bar ke bawah untuk melihat tulisan di atasnya. "Halo, aku sudah lama menunggumu." Apa artinya? Pendeta itu melepaskan tulisan di atasnya dan kemudian menulis, "Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa saya bisu." Sangat sedikit orang yang menghadapi kekurangannya sendiri. Pengakuan sang pendeta bahwa ia bisu pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa ia bukanlah orang biasa. Lian tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa memberi hormat dengan tangan terkatup.
Mari kita bicara di dalam, saya sudah menyiapkan kopi dan roti, tulis pendeta itu. Lian mengangguk dan mengikuti pendeta itu ke dalam gereja. Seperti bagian luarnya, bagian dalam gereja juga sangat tua dan kumuh, namun juga sangat bersih. Kopi dan roti disajikan. Pendeta pertama-tama memecahkan sepotong kecil roti dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dan menelannya. Kemudian dia menuangkan secangkir kopi dari teko kopi dan meminumnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Lian untuk makan. Lian tahu bahwa pendeta melakukan ini untuk menghilangkan kekhawatirannya. Faktanya, jika itu benar-benar keracunan, meskipun itu secangkir kopi yang sama atau sepotong roti yang sama, ada banyak cara untuk meracuni pihak lain. Lian meminum secangkir kopi terlebih dahulu, lalu mengambil sepotong roti dan memakannya. Setelah seharian bekerja, saya sangat membutuhkan secangkir kopi untuk menyegarkan diri dan makanan untuk memuaskan rasa lapar saya. Apakah kamu memerlukannya untuk pacarmu? Aku sudah menyiapkan banyak hal. Tulis pendeta itu di papan klipnya. Terima kasih, menurutku tidak. Lian menjawab, terutama karena dia tidak mengkhawatirkan makanannya. Pendeta itu terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya memandang Lian sambil tersenyum. Setelah Lian hampir makan, dia menulis, mari kita mulai urusannya sekarang. Apakah Anda datang kepada saya untuk meminta saya membantu Anda? Ya, saya dalam masalah besar dan saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Ang Li tidak menyembunyikannya. Karena pendeta bisu itu adalah penghubung Laoma, itu juga satu-satunya penyelamat hidupnya sekarang. Aku tidak mampu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah dirimu sendiri. Kamu membuka kotak Pandora dan menyebabkan masalah saat ini. Hanya menutup kotak itu yang bisa mengakhiri semuanya. Lian paham yang dimaksud pendeta itu adalah bungkusan itu beserta isinya, artinya dia ingin mengembalikan isi bungkusan itu. Ayah, tahukah kamu apa yang ada di dalam kotak itu? Setan. Jawab pendeta itu. Lian mengerutkan kening dan melihat bahwa meskipun pendeta itu tahu apa yang ada di dalam bungkusan itu, dia tidak akan pernah membicarakannya di sini. Rasanya seperti sebuah hal yang tabu. Ayah, bukannya aku tidak mau menutup kotak itu, tapi karena isi kotak itu hilang. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi saya kehilangan ingatan dan tidak dapat mengingat banyak hal. Sumpah, kalau aku tahu di mana isi kotak itu, aku mungkin mengembalikannya. Betapapun berharganya benda itu, tidak seberharga nyawa, bukan? Petik 2. Aku percaya padamu. Pendeta itu menulis. Aku punya cara untuk mengembalikan ingatanmu, atau mendapatkan kembali ingatan yang hilang itu. Otak manusia adalah suatu hal yang sangat aneh, terkadang Anda mengira telah melupakan sesuatu, namun nyatanya hal itu masih tersimpan di otak Anda, namun terkunci dan Anda tidak dapat menemukan kunci untuk membukanya. Saya kenal seorang ahli hipnotis yang dapat membantu Anda. Sang pendeta terus menulis dengan cepat di papan tulis, lalu mencoretnya dan menulis ulang. Hipnose. Ang Li belum mencobanya, tapi mungkin benar-benar berhasil. Ayah, saya senang sekali menerima usulan Bapak, tapi KG hanya memberi waktu 3 hari, dan ini sudah hari kedua. Saya tidak punya waktu untuk disia-siakan, apakah Anda punya solusi yang lebih baik? KG tidak masalah, yang penting isi kotaknya. Selama Anda menemukan apa yang ada di dalam kotak dan mengembalikannya, masalah KG akan terpecahkan. Tampaknya pendeta bisu itu tahu lebih banyak daripada yang dia kira. KG tidak penting. Jika daftar personel KG dicabut, dapat mengakibatkan terbongkarnya dan matinya identitas masing-masing agen KG. Bukankah ini penting? Tidak, harus dikatakan isi bungkusan lebih penting daripada KG. Selama masalah paket terselesaikan, seseorang dapat membantu saya menyelesaikan masalah KG. Inilah masalah baru. Tidak, ini harus dikatakan sebagai masalah lama. Siapa yang bisa menjamin mereka akan menemukan isi paket dan mengembalikannya tanpa berdiam diri? Dengan bahaya datanglah peluang, tulis imam itu. Ayah, aku menerima lamaranmu dan mengundang ahli hipnotismu untuk datang. Ang Li berkhotbah. Terkadang Anda harus mengambil risiko, setidaknya Anda harus tahu di mana isi paket itu berada. Itu adalah alat tawar-menawar yang penting di tangan Anda. Daripada memintanya datang, kami mendatanginya, tulis pendeta itu. Kasual. Lian mengangkat bahunya. Kamu benar-benar tidak ingin membawakan pacarmu sesuatu untuk dimakan? Tanya pendeta itu lagi. Lian menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika ada yang salah dengan makanannya? Kalau begitu minta pacarmu untuk datang dan mengemudikan mobilku. Dengan kata lain, tidak masalah jika Anda ingin dia tetap tinggal. Lian berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa Guan Lei bersamanya. Wanita ini tidak boleh tersinggung, akankah dia tetap patuh? Mobil pendeta itu benar-benar berbeda dari gereja bobrok. Itu adalah kendaraan off-road Land Rover terbaru, dan keterampilan mengemudinya bahkan lebih mudah daripada anak muda. Saat itu hampir tengah hari, dan mereka bertiga tiba di kota terpencil. Sebuah rapat umum diadakan di kota itu, yang sangat ramai. Guan Lei pasti kelaparan dan membeli makanan yang kelihatannya tidak enak di pasar. Dibandingkan kopi dan roti di gereja, Lian juga merasa makanan di sini lebih aman. Tentu saja ada pengecualian. Jika pendeta ingin memasang jebakan untuk mereka, dia sepenuhnya mampu mengatur pertemuan seperti itu. Sederhananya, mungkin saja tempat ini menjadi miliknya. Bab 1412
Peramal. Pendeta bisu itu membawa Lian dan Guan Lei ke sebuah tenda dan berhenti di depannya. Ada dua karakter besar yang tertulis dalam karakter Cina di atasnya, ramalan. Tenda di dalamnya agak gelap, dengan gambar bagua tergantung di belakangnya. Berbagai lilin dupa dan alat magis ditempatkan di sekitarnya. Seorang wanita tua gemuk yang tergeletak di kursi adalah pemilik tempat ini. Dia memakai kacamata hitam, yang membentuk gambaran aneh dengan pemandangan sekitarnya. Gulu. Di sebelah kanan wanita tua itu ada kompor dengan ketel berputar di atasnya. Selamat datang. Wanita tua itu berkhotbah dalam bahasa Mandarin setelah Lian dan yang lainnya masuk. Pah. Pendeta bisu itu berjalan untuk duduk di hadapan wanita tua itu dan mengetukkan jarinya ke meja hingga menimbulkan suara ketukan yang berirama. Dia tidak dapat berbicara dan berkomunikasi dengan wanita tua itu melalui kode. Setelah menjelaskan situasinya, pendeta bisu itu berdiri dan menyingkir. Duduklah. Wanita tua itu menunjuk ke kursi di seberangnya dan berkata. Lian dan Guan Lei berjalan mendekat dan duduk. Kursinya sangat rendah, mirip dengan kursi anak TK, dan sangat tidak nyaman untuk diduduki orang dewasa. Namaku Su Wenxiang. Senang bertemu kalian berdua. Su Wenxiang melepas kacamata hitam di wajahnya dan berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Mungkin saya tidak menggunakan kata, melihat dengan benar. Buta. Lian sedikit terkejut. Dia sebelumnya mengira Su Wenxiang mengenakan kacamata hitam hanya untuk terlihat keren atau menciptakan rasa misteri di lingkungan yang gelap. Apakah ini penghipnotis terhebat di dunia, orang buta? Pendeta itu tadinya bisu, dan sekarang ada orang buta. Oh. Lian tersenyum pahit, tapi dalam hatinya dia tahu bahwa orang tidak boleh dinilai dari penampilannya, jadi dia tidak tertawa terbahak-bahak. Halo, sapa Lian. Su Wenxiang memakai kacamatanya lagi dan berkata, anak muda, bisakah kamu menuangkan secangkir teh untukku? Daun teh dan cangkir tehnya ada di rak. Lian berbalik dan melihat sekeliling. Ada rak kayu tidak jauh dari kompor, dengan cangkir dan beberapa botol di atasnya. Seorang lelaki tua dan seorang buta mengajukan permintaan yang sulit ditolak. Lian berdiri dan pergi untuk mengambil daun teh dan bersiap membuat teh. Tolong buatkan secangkir teh untuk tamu saya yang paling terhormat, kata Su Wenxiang sambil tersenyum. Lian tahu bahwa yang dia maksud adalah dirinya sendiri, Guan Lei, dan pendeta bisu, jadi dia minum 3 cangkir lagi. Air mendidih diseduh di atas daun teh, dan aroma teh langsung memenuhi tenda kecil. Tolong, kata Su Wenxiang, mengambil cangkir teh dan mencicipinya dengan hati-hati. Lian sangat terkejut bagaimana Su Wenxiang mengambil cangkir teh dengan begitu akurat. Bukankah kamu buta? Tehnya rasanya enak sekali dan harum. Saya bahkan tidak minum air apapun sepanjang perjalanan, dan aroma tehnya sangat menghilangkan dahaga. Jones ingin aku menghipnotismu agar kamu tidak merasa gugup nantinya. Hipnosis lebih seperti mudik, dan saya akan membantu Anda menemukan jalan pulang. Su Wenxiang meletakkan cangkir tehnya dan berkata. Jadi begitu. Begitu Lian berbicara, dia mendengar bunyi celepuk dari sampingnya, dan Guan Lei jatuh ke tanah. Di saat yang sama, Lian merasa pusing, seperti sedang mabuk. Perasaan ini datang sangat tiba-tiba, datang seperti air pasang, dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Tertabrak. Kapan pihak lain melakukannya? Masalah muncul pada teh. Tidak, saya pernah mendapatkan daun teh dan cangkirnya dan menyeduhnya sendiri. Orang lain tidak tahu cangkir teh mana yang saya minum. Sulit untuk mempermainkan tehnya. Lian melihat selain lilin, ada 3 batang dupa yang menyala di dalam ruangan, dan aromanya masih tertinggal. Mengapa Su Wenxiang dan pendeta bisu baik-baik saja? Lian penasaran, tapi tidak punya tenaga untuk memikirkannya sama sekali. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya ingin jatuh ke tanah. Jangan takut, jangan mencoba melawan, patuhlah, agar aku bisa membantumu menemukan jalan pulang dengan lebih mudah. Suara Su Wenxiang terdengar. Perasaan berat di kepalaku berangsur-angsur hilang, dan perasaan ekstasi menghampiriku. Perasaan ini harusnya sama dengan memakai narkoba. Lian tidak pernah menggunakan narkoba, jadi dia tidak terlalu yakin, tapi perasaan ini sungguh luar biasa, membuat orang merasa seperti berada di luar tubuh. Tentu saja sedikit berbeda dengan jiwa asli yang meninggalkan raga. Ang Li bisa menjamin hal ini, dia sudah mencobanya. Seluruh dunia mulai menjadi abu-abu, dan Lian berdiri di dunia kehampaan. Lian melambaikan tangannya, dan aliran cahaya melintas, seolah waktu dengan cepat diputar kembali dalam sekejap. Dari tiba di kota ini hingga bertemu Guan Lei, semua pemandangan berlalu begitu saja. Apakah ini dunia kenangan? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang pikirkan tentang paket itu dan lihat apa isinya. Di mana kamu meletakkannya? Suara Su Wenxiang terdengar lagi. Mengemas. Ang Li melambaikan tangannya lagi, seolah sedang memutar ulang film dengan cepat. Gambarnya terus berubah, dan ada beberapa lompatan di tengahnya. Paket itu muncul. Ini bukan kotak karton yang disegel dengan selotip dan ada nota pengiriman di atasnya. Paket di sini mengacu pada koper berwarna perak, berukuran tidak besar, agak mirip dengan tas tangan pemilik kantor, dan memerlukan password untuk membukanya. Lian memasuki ruangan sambil membawa koper. Seharusnya itu apartemen kelas atas, tapi juga agak mirip gedung perkantoran. Ini bukan poin kuncinya.
Poin kuncinya adalah ada seseorang di ruangan itu, yang seharusnya menjadi pemilik barang tersebut. Lian berusaha keras untuk melihat seperti apa rupa orang lain, tetapi wajah orang tersebut tertutup kabut abu-abu dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Kotak itu diserahkan ke tangan pria itu. Untuk membuka kotak ini, Anda harus memiliki kata sandi dan memasukkan sidik jari yang sesuai. Jika password salah atau sidik jari salah, bom yang disembunyikan di dalam kotak akan diledakkan. Rupanya pihak lain telah mengetahui kata sandi dan sidik jarinya, dan berhasil membuka kotak tersebut. Barang yang ada di dalam kotak itu adalah kartu memori. Pria itu menyerahkan kartu memori tersebut dan memasukkannya ke dalam laptopnya, melihatnya, dan langsung mengeluarkan tawa yang menakutkan. Bang! Tembakan terdengar tanpa peringatan, dan Lian tertembak dan jatuh ke tanah. Sekarang Lian tahu kenapa dia mengambil isi bungkusan itu. Ini jelas untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Untungnya, Ang Li mengenakan pelindung tubuh dan tidak mati di bawah senjata lawan. Sebaliknya, dia menyingkirkan pria itu dan anak buahnya dengan marah, lalu mengambil kartu memorinya. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi lebih jelas. Ang Li membaca isi kartu memori dan menemukan bahwa itu tentang organisasi misterius bernama Persaudaraan. Orang-orang yang tergabung dalam persaudaraan semuanya adalah orang-orang sukses, dan isi kartu memori adalah bukti kejahatan mereka. Inilah sebabnya mengapa Ang Li terus-menerus diburu oleh berbagai organisasi The Brotherhood. KG, upaya Ikhwanul untuk memusnahkan organisasi ini semudah menamparkan lalat. Apa yang kamu lihat? Suara Su Wenxiang terdengar lagi, dan dia terdengar sedikit cemas. Bersambung.